Live, hi. Ternyata belum ada yang mulai. Oke, hi guys. Iseng banget sumpah ini live. Karena what we're doing is Hai Kak Tema. Hai Arfi. Hai. Sumpah anyway Kak Tema itu tukang potong rambutnya belum datang lo sampai sekarang. Sebel. Oh, okay. My light is on. Hai hai. Oke. Hai Kak Keisha. So anyway, hari ini iseng mau live sama Kakak Keisha Mojenan. Gitu. So we are going to talk about fashion, I guess. Since that kayaknya kita cuma tahu itu doang ya, but in our life we only know fashion. Jadi kayak we're gonna talk about it. The topic is basically about while we're waiting for Keisha to join ya. Basically the topic is gonna be about do we as a fashion designer needs a fashion stylist? Gitu. It's between your friendship and fashion designer and fashion stylist gitu. Jadi so yeah, now we are waiting for Keisha to join us. Hi Keisha, where are you? Hai. Gila. Ini kayak lebih antara kangen mau ngobrol yang bergosip-gosip gitu, atau kita mau cerita-cerita, atau kita mau yang punya topik. Soalnya kita udah kayak list down question, harus thinking kayak gak perlu. I think it's definitely kayak lo harus mau ngobrol-ngobrol. Anyway, kayak first of all, introduction about Keisha. Keisha buat aku itu tuh you are like when I was masih di college, masih kuliah, nama Keisha Mojenan itu udah ada di majalah-majalah. Jadi for me like majalah yang itulah. Aku juga masih banyak. Jadi for me right now I'm talking to my senior aku dan but I'm happy that kayak ternyata after I get to know you, you are like such kind-hearted person and very resourceful juga. Kayak banyak banget. Kak, aku mau nanya. Apa juga mau nanya? Banyak banget yang mesti ditanya. Oke. I will introduce Amos first. Kita pertama kali ketemu di mana ya? Aku nggak inget. Oh my god, nggak tahu. Nggak di kantor Sweng kan? Enggak. Actually I've never been to kantor Sweng. Pertama, Sky Ing. Yeah, I think so. ISIS. I don't know whether it's actually kamu mau minjem baju atau tiba-tiba aku langsung kayak nodong kamu jalan di fashion show. Aku tuh nggak tahu yang mana ya, Kak. Enggak, kamu nodong. Nggak apa-apa. Emang that's how people in fashion works ya. Kita menodong satu sama lain. Kalau Raja Sacha pakai kipas Beyonce, iya. Oh my god, gue juga gak mau kalah sama kipas Beyonce ya. Nggak ada yang bisa ditiup, ada juga semuanya yang terbang gitu. Terus long time ago. Oh my god, itu tuh 2008. Oh wow, okay. That's quite some time. Kamu di Singapura 2000 berapa? Iya, 2008 2009 tuh aku kayak baru pulang ke Indonesia. Ya kan? Iya, selama itu Kak. Jadi, tapi aku kenal kamu itu kayak 2013 kali ya? 2012, 2013 gak sih? Iya, gitu. Itu, is that show yang kita show di hotel with Erza? No. Bukan itu ya? Oh, itu JF3? Iya, JF3. That's one your close. Iya, JF3. Itu kamu, you walking as a closing, I remember. Udah gitu, Richard actually kayak keinjak baju kamu pas lagi di runway. Iya, itu aku biasa lah. Itu aku Iya, gila. But that was fun. Oke, so jadi gini, kita mau ngobrol apa nih, Kak? Kan tentang fashion designer and stylist. Ya. A little that people know tuh kayaknya kita punya sejarah yang sama. Yeah. In a different scale tapi. I mean like I work a little bit as a fashion stylist and then I jump into the fashion designer wagon. Dari kamu juga sempet. You are a fashion stylist dan tiba-tiba you jump in a little bit as a creative director in a brand. Terus balik lagi. Iya kan, balik lagi fashion stylist. Jadi kayak tapi I like
you better now. Kayak kamu you find your identity. Thank you. Lebih shining aja gitu. Thank Gak you. peres sih ya. Alhamdulillah. Okay, that's you gitu. Mungkin menurut aku itu lebih karena the pressure is off. The pressure of kayak the pressure of kayak coming out with a collection tuh kayak udah gak ada gitu. Just the pressure is like ya udah, I want to have to be the best of you, that's all. Gitu. I think it's that. Because it's Gitu. on your name gitu. Iya, that's my own name. Nah, aku tuh mau nanya nih Kak K, perbedaannya. Okay. I mean like, dulu ya. aku mau nanya kamu dulu. Oke, karena menurut aku tuh kamu you're like well known as a fashion stylist. No. I mean like well known, and then tiba-tiba when you do a designing job, what's the difference? What it feels like? What is feel like dan Iya. Styling. Oke, difference-nya adalah kalau styling itu kayak kita kan nggak mikir ya baju itu kayak apa. Yang kita kan dikasih sebagai fashion stylist, kita dikasih baju, kita dikasih baju A B C D E. Ya udah, baju itulah yang kita garap gimana caranya itu baju menjadi looking good gitu. Tapi kalau sebagai yang otak membikin baju itu kan pasti sulit ya. Nggak, kita ya nggak sih banget. Kamu bikin baju terus bajunya itu oke, kayak begini, kayak bajunya itu bentuknya A, tapi gimana caranya menjadi A plus atau menjadi A minus, itu tuh balik lagi ke stylistnya, salingannya nggak sih? Iya, betul. I mean that's the importance of styling gitu. Karena aku juga ngerasa sebagai fashion designer itu kayak sometimes you get really really lonely with your work. Kayak lo udah ngeliatin nih baju udah berbulan-bulan. You need that second opinion yang kayak mesti apa lagi sih gue gitu. Ini mesti diapain lagi sih? Sedangkan tiba-tiba walk in a fashion stylist kayak tiba ini diginin aja. That fresh idea yang kayak kita nggak pernah kepikiran sebelumnya. Karena mungkin gini, sebagai orang kreatif kan pasti ada momen yang kayak koleksinya sebutlah misalkan sunrise gitu ya. Gampangnya. Sunrise. Itu buah-buahan dong. Sunrise koleksinya. Nah, gimana sunrise itu terlihat lebih terang atau terlihat lebih bagus atau karena kan yang di otak si designer itu pasti akan cuma itu aja, tapi butuh second opinions atau third opinions atau maybe fourth atau fifth. Let's keep it second aja ya, kebanyakan opini nggak jadi siontar Kak. Iya sih, beda. Let's keep it second. I mean kayak misalnya kalau kita pernah nonton Marc Jacobs punya documentary, he actually have this one person yang kayak literally work for the brand as his third eyes. Not as a fashion stylist, tapi not as a third eyes aja gitu. Tapi even somehow sebagai fashion stylist pun harus need second opinion loh somehow. Yes. I mean the good thing about fashion designer ketemu fashion stylist, sometimes we need that bounce back idea. Kayak aku punya idea apa. Benar. It's all about teamwork and teamwork. Jadi saling mendengarkan, definitely. Aku tuh punya pertanyaan nih Kak. Kan some of my student tuh sering nanya, gimana sih sir, like maybe kan aku suka share cerita ke mereka kan, kalau aku tuh kayak waktu aku lulus, aku tuh nggak langsung jadi desainer gitu. I think aku tuh kayak aku pengen yaudah kita coba deh as a styling job gitu. Nah kalau dari Kak Keisha sendiri ada nggak nih Kak tips gimana caranya kayak memulai karir sebagai fashion stylist? Memulai karir sebagai fashion stylist. Memulainya, kalau aku tuh dari aku pribadi ya. Iya, nggak apa-apa, kita kan sharing pengalaman kita aja. Jadi waktu itu pada saat, karena emang aku suka fashion banget kan. Jadi lalu kuliahnya sih nggak fashion, kuliahnya sih public relation. Terus tiba-tiba, tapi gaulnya tuh sama orang fashion. Jadi once pas masuk kuliah tahun 2002 ditawarin megang majalah Free Magazine.
Yay, legendaris itu, legendaris. Free Legendaris, Magazine. legendaris. Itu legendaris banget. Free Magazine itu yang gede kan? Iya. Nah, Yang sama Curse. kamu sebagai itu, aku pernah jadi modelnya loh, Kak. Jelek-jelek ini. Enggak, itu pas makanya aku udah nggak di situ pas Kamu udah nggak di situ jalan. deh kayaknya. Kayak nggak tahu, karena pokoknya foto shootnya di Singapura. Jadi kayak ya udah last minute thing, I guess. Oke. Nah, terus itu ingat banget pertama kali itu tuh sekarang jadi fashion stylist sangat gampang. Hai Kiki Remaja. Ada Kina juga. Ada Kina. Ada. Terus, Nah, some of my student ada di sini. Ada Stella, ada Bu Arini. Nah, waktu itu tuh nggak kayak sekarang. Sekarang banyak brand, banyak desainer. Desainer tuh dulu minjemnya sulit. Dan terus akhirnya dulu tuh ada brandnya lokal. Brand-brand lokal. Dan lalu ya udah akhirnya minjem itu. Terus belajarnya tuh belajar mix and match. Basically sebagai fashion stylist tuh bisa sih belajar otodidak, tapi harus dari diri sendiri yang know how to mixing stuff. Kalau mixing stuff baju itu sudah bagus, itu gampang. Mixing stuff dari baju yang kaos oblong menjadi bagus, that's the hardest thing ever. Betul. Oke, ini gue kasih nih kaos oblong, lo gimana jadinya jadi bagus deh. Gue nggak tahu caranya, gitu loh. Nah pada saat itu yang pertama kali ya itu lucu banget. Sampai pertama kali aku jadi fashion stylist, pemotretannya itu adalah di Cikini, di Iya sama namanya di restorannya tempat kopi apa sih? Bakul Coffee di Cikini. Modelnya ada. Masih ada deh kayaknya deh. Kayaknya ada, oke. Ya. Modelnya teman sendiri, Ayu Dewi. Sekali lagi kita kan teman kuliah, Ayu Dewi bilang, yuk gimana caranya lo jadi model gue. Dan dengan bodohnya gue setiap pemotretan gue nyatetin yang Ayu pakai bajunya apaan. Terus gue yang kayak oke, itu nervous sampai itu masih minjem bajunya adalah aduh apa sih brand apa gue lupa. Gak tahu. Nama brandnya brandnya tuh di Jalan Pramuka. Ya sebutlah brand itulah ya. Ya brand itulah. Brand yang Pramuka. Enggak juga sih, Bang. Ya nggak maksud brand di Jalan Pramuka. Ya barang-barangnya tuh barang-barang vintage tapi yang keren-keren gitu. Terus itu belum berani minjem baju Prio Octaviano, belum berani minjem Oscar Lawalata, belum berani minjem sampai akhirnya minjem Oscar Lawalata itu. Jadi benar-benar yang di situ belajar nggak hanya mix and match tapi belajar bertanggung jawab akan produk yang kita pinjam. Itu paling penting. Itu paling penting. Desainer atau brand meminjamkan sesuatu itu tuh tanggung jawab sebagai fashion stylist untuk barang itu tidak rusak atau barang itu dikembalikan seperti semula pada saat dipinjam. Dan kadang-kadang aku suka bitchy sama beberapa model karena I need to taking care of the stuff. It's not because it's not mine. Iya. Sometimes aku bilang hati-hati ya, ini baju harganya segini. You know what I mean? Karena kita kan teamwork harus, nggak, ya gitu deh. Ya nggak begitu-begitu aja. Ini, I mean, there's a lot, it's a team effort kan. Semuanya juga harus saling menjaga. Oh di Pramuka, siapa di sana? Apa? Bukan, aduh brand apa sih namanya? Aku lupa deh. Yang zaman dulu. Ya itu deh nama brandnya. Aduh gue lupa. Jabotabek. Aduh, sumpah. Kak, kamu tahu nggak ya? Aku tuh kan pakai beginian ya. Nyolok di kuping gue. Nama brandnya Jabotabek Shopping. Kalau yang zaman dulu tahu, pasti Jabotabek Shopping dan aksesorisnya Ladedu. Ingat nggak? Ada yang ingat? Ada yang tahu nggak kalian? Saya nggak. Mohon maaf. Oke, anyway, aku tuh mau terus, ayo cerita. Terus, udah itu aja sih sopan. Oh, oke, so far itu aja. Tapi ngerasa berubah banget nggak sih? I mean, like kayak aku personally aja as a fashion designer, pas aku zaman di ISIS dan zaman aku sekarang, the
changes tuh beda banget ya Kak ya, in the fashion world. Banget. Banget, I mean like, back then tuh, I remember first thing, when kita baru mulai, tuh belum ada kayak sekarang, like influencer, atau apa, masih semuanya tuh di zamannya sosialita. Like literally, which is different gitu, it's a different experience, and I feel blessed that kayak gue bisa experience dua-duanya nih sekarang gitu. Bener. Itu Zaman dulu, kayak, to be part of like the fashion industry itu you have to be kasarnya anaknya siapa gitu. Back then. That's true. Back then. Tapi now it's like I'm very happy now that kayak I think everyone tuh embracing each other aja. If you are cool enough, you're good enough, you can be part of this fashion world. Iya nggak sih? Itu benar. Lebih open sekarang. Zaman dulu tuh lebih kayak nggak hanya anaknya siapa, tapi yang kayak lo main sama siapa, lo main sama siapa. Karena dulu tuh acara fashion tuh nggak banyak kayak sekarang gitu, yang benar-benar cuman orangnya itu aja. Jadi yang kayak yang diundang ya itu aja, you can dress up lebih crazy bahkan dibanding sekarang kan lebih agak minimalis gimana gitu ya. Itu gila karena emang orangnya cuma segitu. Itu bener banget. Ya, aku juga sekarang ngejelasin kayak some of the thing that I experience in the earlier stage of my career tuh kayak gue nggak bisa jelasin ke anak sekarang karena they are not gonna experience that. Iya. Dan kayak, zaman dulu itu, tapi zaman dulu itu kita jadi bisa belajar menghormati senior nggak sih, yang kayak ketemu, ya kan, yang ketemu orang hai mas, hai mbak, yang lebih menghormati karena itu sudah part of the nature gitu loh, gimana sih? Part of the system aja at that time. Iya. Karena aku juga maksudnya kayak zaman dulu tuh being a designer you have to be at least as being a designer or being a model or being apa in the creative industry, setidaknya lo you are welcome tuh lo udah ada di majalah. Yes. That is so hard kayak punya to have your clothes, baju kamu, hasil karya kamu jepret di selembar majalah tuh kayak itu bangga banget kan bukanya kayak, that is so hard to reach to that point gitu, itu susah sekali gitu. But nowadays I mean it's lucky enough for people who are like starting their career now, it's so much easier gitu. Tapi don't take it for granted aja guys, you know. Don't take it for granted karena sustainability of your brand is very important juga kan, of your career lah, not only your brand gitu. Agree. Kesha angin fan-nya gedein dikit ya. Udah gede Mas Ruby nih. Mas Ruby udah Kesha. Aduh. Terus apa kabar nggak? Anyway. Apa itu? Gue takut nih. Dari segi desainer, sebagai fashion designer, seberapa pentingkah peran stylist dalam mengatur dan membantu pada saat pembuatan koleksi atau pada saat fashion show deh? Perlu banget. Karena I mean, even though aku tuh jujur, maksudnya belum berdapat kesempatan bekerja banyak dengan fashion stylist gitu ya, kayak sama kamu aja aku belum pernah kerja bareng loh Kak, sebagai kamu styling aku. Harusnya. Ke postpone show-nya gimana dong, ya udahlah ya. Tapi nggak, maksud aku I think it's kayak tadi kita bahas, it's very important to have the second opinion gitu. Kayak aku sebagai desainer mungkin kayak aku udah ngeliatin ini baju nih udah berbulan-bulan gitu, to a point udah kayak kan udah mulai ada enak yang liatnya gitu kan. Nah tapi tiba-tiba I think it's best for us to work with the fashion stylist tuh kayak towards the end of the collection. Jadi kita udah enak, baju udah jadi semua, fashion stylist datang, boom, giving us a fresh idea. Second opinion. Jadi bener-bener, karena kalau kamunya sendiri datang udah dari awal, buat aku, bajunya belum ready. Jadi I don't have the freedom to be myself dulu, baru ntar after that, you help me kayak to edit the collection. Iya. Gitu kan. Ada tapi, kalau boleh ini ngasih masukan, ada beberapa desainer yang pada saat sebelum pembuatan malah dia udah nge-hire. Yes, I heard that. Aku mau nanya itu sama kamu malahan. Jadi kayak misalnya gini, gue punya idenya adalah apa yang gampang ya? Mesir. I always say Mesir. Kayak Mesir itu paling gampang dijadiin ide. Misal temanya Egypt, tapi kan kadang-kadang Egypt yang dia si orang kreatif, si desainer ini adalah Egypt yang si bentuk A.
Tapi mungkin second opinion bisa membentuk A itu menjadi A plus gitu. Nah, that's the importance of fashion ini ya. Loh, ini juga pertanyaan nih, one of my student asked me, pernah nanya sama aku gitu, Sir, jadi fashion stylist itu untuk membantu desainer tuh apa aja sih jobnya? Membantunya salah satu, membantunya itu yang pertama ya, kayak yang pertama case-nya adalah pada saat yang kayak itu ya, case yang pada saat dia buat koleksi udah nge-hire, which is pada saat koleksi itu lagi mau dibuat, dia ngebantuin cara bentuk lebih menjabarkan tuh lebih luas gitu. Iya. Ini enakan kayak diginiin deh, ini enakan kayak diginiin deh, ini gini deh. Nah, kalau yang kayak kamu, yang misalkan, oke, Adrian, ini baju gue, gimana deh, pasio nih jadi show banget gitu. Itu, ya udah, kita biasanya kalau aku satu rak, koleksinya mana aja, aku tapi punya aksesoris ini nih. Oke, that's it. Aksesoris itu dari stylist apa dari designer biasanya? Apanya? Accessories. Idea accessories-nya dari... Aksesoris ada beberapa dari desainer dikasih, atau desainer itu bersama dengan brand aksesoris. Oke. Dong. Oke, gini. Biasanya ntar kita buat tuh per look, berapa look yang kita buat. Yang misalkan dari look 1 atasnya, tapi gue nggak, misalkan aku ngambil dari look 18 gitu kan? Iya, gitu. Yang which is menjadi look baru. Dan itu kayak mungkin tuh yang membantu si desainer yang kayak, oh iya ya, ini bisa diginiin ya, gitu. I mean, second opinion itu membantu tuh untuk seperti itu, yang kayak something's not possible becoming possible. Bukan yang possible, mungkin kayak udah kelewatan, nggak sempet ngelihat dari kemarin. Punten lupa sama yang itu tuh gitu kan. Akhirnya, basically fashion stylist is like drugs to the party. Iya. To make the party even crazier, ya kan? I know, right? Iya, benar. Dan juga ada juga tuh yang ibaratnya gini, sebagai fashion stylist itu kan stylenya banyak ya, style pribadinya banyak. Iya, pemilihan gimana tuh? Apa? Pernah nggak kamu misalnya, Keisha ini udah terkenal kan with a certain style of styling, tiba-tiba kamu dapet kayak job tuh yang, nggak Keisha banget gitu. Pasti, itu pasti. Karena ya kayak misalkan kamu juga ini dong, kayak apa namanya, dapet klien yang bikin baju, ini baju nggak amat syamsyuri muda banget. Iya. But we need to be professional karena that's our job to please our customer. Jadi gimana caranya, cara pandang kita jangan bukan shallow ya, jangan narrow, tapi lebih kayak oke, gimana cara menaruh diri kita di klien tersebut yang seperti klien mau. Walaupun itu bukan gaya kamu banget, mungkin kita kasih. Walaupun sampai rumah kesel-kesel telepon temen orang-orang, lo mesti tahu tadi ya, Nek. Gitu, ya. Tapi that's how it's work, jadi ya. Ya, work is work. At the end of the day, mau dibilang seglamorous apapun dunia fashion atau apa, work is work, gitu. You are here to work, for work. Another question untuk Amal. Aduh, ada benar, aku juga katanya Denny jangan idealis. Benar, itu benar. Ya, itu kata-kata yang tepat adalah jangan idealis. Itu benar, maksudnya kayak we know our style, apalagi fashion stylist. Kayaknya semua fashion stylist juga tahu lah ya, kita nggak boleh idealis. Lebih ke what's client want. Oke, another question untuk Amal. Hai Niro. Kita say hi dulu kali ya sebelum ini. Hai semuanya. Hai, terima kasih lo sudah meluangkan waktu untuk nonton. Ini malam minggu kita. Malam minggu kita di sini. Hai. Ada Rajasa. Oh my god, kangen banget. Kayak kangen nih kita pergi keluar. Ada William, hai. Serem ya nontonnya ya. Udah yuk kita offline aja. Takut salah ngomong. Oke. Question. Dari sisi fashion designer, apakah peran fashion stylist sangat membantu dalam artian pada saat
peminjaman baju untuk photoshoot atau performance yang akan meminjam Ya. baju tersebut. Aku sih Menurut sebagai fashion designer itu sesuatu yang penting nggak sih? Aku penting banget sebenarnya, penting banget karena first of all buat us for a fashion designer kan kayak nggak mungkin juga ya kita misalnya have a new collection satu-satu kita datangin artis gitu kan pakai dong, nggak mungkin, we don't have the time juga anyway to do that gitu loh. I think to have fashion stylist itu actually membantu kita sebagai perantara dari seorang designer to the celebrities gitu. And that way juga for the celebrity I think it's good for them karena itu udah mengsortir the things that they don't need to see. This is what for you, udah dipilihin sama fashion stylist. So I think it's helpfulnya parah gitu loh. That's very helpful gitu. And then that way untuk diminjam untuk pemotretan, actually pemotretan itu aku tuh I really love having it sebagai untuk pemotretan karena apa? Something surprising ya. Yes, I mean the thing is like you never know what is this stylist gonna tiba-tiba Kak aku email ya foto kemarin, like wow, like you know those kind of thing itu benar-benar kayak and then like nowadays kan banyak juga stylist yang lebih muda baru, ada fotografer baru, jadi benar-benar kayak yang wow, it keep on kayak istilahnya you fashion stylist tuh reintroduce us over and over again to the new market gitu. That's the importance gitu, very important. Okay. Gitu. Dan itu juga ini ya kalau aku boleh tambahin, dan itu juga apa namanya fashion stylist yang muda-muda tuh hebat-hebat banget menurut aku, yang kayak they can be outside the box gitu loh. Very. Ya masih yang kayak something fresh. I think it's definitely because juga karena mungkin the pressure-nya masih not as they are starting out gitu loh with the fresh new idea yang masih kayak nothing to lose. Bener-bener. Gitu, nothing to lose gitu. I think and I mean for us juga yang mungkin yang udah agak tua nih seperti kita ya. Like you know we should I would love to think that way all the time, you know, like nothing to lose. I want nothing to lose, tapi at the end of the day we can't do that much anymore juga karena there's a certain things that we have to maintain lah kasarnya, ya nggak sih Kak? Bukan we cannot do that much, kalau lebih we sometimes we feel stuck. Yes. Ya kan, yang kayak aduh apalagi ya. Iya. Oke, pertanyaan aku nih. Oke. Menurut aku, for me personally, the way I see things, it's like fashion stylist itu kan sekarang banyak banget. Dan I think fashion stylist itu nggak cuma kayak satu orang will be good at doing everything. For me personally, there are fashion stylists who are actually good to style celebrities. There are fashion stylists yang good to style a photo shoot, editorial. There are certain stylists yang bagus to do ad campaigns, and there's a certain stylist yang bagus untuk to style a fashion collection. Yeah. Gitu. How do you think that kayaknya? And I think you've done it all. Yes, I done it. Ya kan? I mean it's different gitu, it's different. Menurut Kak Keisha sendiri gimana tuh? Bisa nggak help us elaborate more gitu? Maybe buat yang ngedengerin bisa tahu nih kayak you call yourself fashion stylist tuh bukan berarti istilahnya bukan bilang gara-gara lo dokter, gue bisa bawa anjing lo ke lo, kan tiba-tiba dokter gigi, kan salah bawa klien kan? Ya, karena menurut aku gini, ada fashion stylist yang emang benar ada fashion stylist yang untuk artis-artis gitu kan. Nah, which is create satu look gitu kan? Ya, karena gini bedanya adalah kita yang berangkat dari editorial, malah pakai koneng loh, pakai koneng. Kalungnya gong hai. Ada kita yang berangkat dari media, kita belajar untuk stylingan yang benar-benar boom gitu, satu editorial. Karena kalau sesuatu yang kita harus ini to make something
special becoming extravagance gitu. Ada juga yang kita membuat yang dari something yang biasa menjadi useful. Nah, kalau pada saat kita men-styling selebriti itu beda. Karena apa? Styling selebriti itu dia gerak, itu dia akan jalan, itu dia moving. Apakah baju itu comfort, apakah baju itu pas untuk ke acaranya gitu. Yang terlebih sih kalau untuk artis sih comfort itu. Dan body shape juga beda-beda kan. They are not like, Ya, not everyone is model size juga. benar. Dan kalau yang editorial kan kita misalkan dari ini comotnya ini, comot ini, nggak yang satu look. Kalau misalkan mungkin kalau yang selebriti itu cuma satu look, udah dari satu brand ini. Oke nih, gue pakai ini gitu, gue pakai si brand A. Kalau Selesai. Iya, selesai. Kalau pada saat pemotretan enggak kan, kita campur B, campur C, campur D, campur ini gitu. Jadi dan Belum lighting, yes, belum benar. lighting, make up. Dan siapa? Aduh, kamu kalau cubit ya. Nah, kalau dan apalagi kalau pada saat stylingin beberapa brand di Indonesia, beberapa brand high end brand itu nggak ada beberapa brand yang request bajunya itu tidak bisa di mix and match dengan high end brand yang satu level. Nah, itu mesti tips-tips yang mesti orang nggak tahu ya. Banyak yang nggak tahu loh orang kayak gitu. Kayak level ini nggak boleh gabung ini. Hai Papa Edwan, aduh merindu loh. Aduh kangen banget. Gila kangen. Aku tuh baru bilang ya. Apa nih? Jasa stylingan. Kalau stylingin seleb event nggak bisa pakai jepitan. Iya betul, benar banget, yang bisa dijepit di belakang biar ketat, yang kayak gitu-gitu loh. Ya. Benar itu karena benar. There's a lot of difference. Jadi kayak bilang stylist tuh macam-macam. And then I'm talking right now to person who done it all. Yes. Yes lagi. Emang kan. Enggak. I mean ya, tapi gini loh, kadang-kadang tuh ini bukan aku yang idealis ya, tapi sometimes I'm kind of hard person gitu, yang kayak if you want me to be your stylist, just trust me, let me do my job gitu. Jangan sometimes we need to yang kayak aku nggak mau tapi ini diginiin, aku nggak mau enggak, no, just trust me because karena aku tahu kok, karena setiap fashion stylist pasti akan membuat orang itu menjadi cantik, nggak mungkin karena kan nama si stylist tersebut. Iya. Nggak mungkin kan. Iya Kak Koneng, ayo dong. Nah tuh ditagih kerjaan. Setelah keronces deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. I mean I can't wait for it to be over. Hopefully kayak mungkin after lebaran kali ya. Semoga sih. Nah, ngomongin keronces, aku ada questions untuk Amat. Sebagai karena ada nggak sih dampak apa aja yang terjadi so far untuk brand Ahmad Syamsuri muda ini? Dampaknya itu yang mungkin kalau teman-teman juga udah tahu kan, sebenarnya dampaknya salah satu ya, which is my show, not one but 2 shows have to be postponed gitu. Itu dampaknya lah. Cuman for me, tapi kita udah berjalan koleksinya. Udah tapi enggak, justru malah kita tambahin. You know, karena aku bilang, I tell myself gini kasarnya, just because the show is postponed, that doesn't mean gue mesti berhenti berkarya. Gitu. Iya. Jadi for me ya udah. Jadi dia lebih tambah lagi nggak sih? Iya. Jadi ini sekarang literally for the first time in a very long time, aku sama papa tuh lagi nggak dikejar-kejar deadline apa-apa. Oh ya, karena semuanya lagi pandemi. Semuanya lagi postpone gitu. Yang so which is I think I'm really taking the time kayak bener-bener kayak yang tadinya show-nya cuma ya kita bikin 10 look, tiba-tiba sekarang jadi 25. Padahal kalau dari awal dibilangnya 25 kayak no. Kalau bilang dari karena awalnya 10 kayak aduh 10 kan, to be honest, making a 10 look collection is lebih susah daripada making a 30 look collection buat aku. Karena semuanya pingin ditumpah. Iya, karena I have to cram that many ideas into 10 look doang. And then to keep the collection looking coherent is very hard. Yes. Gitu. Jadi mendingan gue dikasih space lebih banyak, tengah-tengahnya. Jadi semuanya keisi.
semuanya Iya. keisi gitu. Jadi for me dampaknya selain postpone itu cuman now kayaknya for us kayak we try to make ini kali ya try to observe more what is our kayak customer behavior gonna be like after this gitu. Makanya sekarang kita kan baru kayak keluarin pop up collection, capsule collection Ya, itu gitu. capsule collection itu terbuat karena keadaan ini atau emang itu sudah di prepare No, sebelumnya? karena we think that I think you know what maybe people who needs to look fashionable kayak perlu sesuatu yang lebih easy, simple to wear daily, but yet aman with the masker on or something Which is that one gitu. that you Aku pakai jadi ini ada maskernya, ada Ah, tasnya gitu. Jadi kayak bukannya kerahnya dua ya? ini bisa dibuka kak. Oh, It's oke. transformable. Aku pakai baju dalam soalnya nggak cocok warnanya. Itu bahannya apa? Bahan printing biasa, it's polyester. It's so Gitu. nice. Yeah, it's the color is main pop out. Jadi maksud aku, Iya. jadi now this is the time buat aku personally sama papa berdua tuh literally kayak ya udah kita sekarang halu aja gitu. Tapi itu malah bagus kalau menurut aku koleksi. Jadi lebih Santai mungkin ya kak. santai, nggak Hmm, under nggak pressure. nggak under pressure. I mean it's very hard. Jadi ya itu dampaknya sih itu. Cuman I don't like to think any negatif. Pasti negatifnya adalah ya gitu kayak Pasti. ya seperti misalnya invoice jadi macet gitu kan. Eh, cuman di luar itu semua, you know, I'm really taking the time kayak tuh apa sih selama ini yang kita masih salah buat? Apa sih selama ini yang kita kurang? Apa sih selama ini? Oh, itu bagus. Jadi ya, introspeksi diri. Jadi hopefully kayak after this pandemic selesai, all of us like not only me, hopefully maybe kamu juga gitu, we can come out as a better, not only a better creative person but better human being gitu. Iya, itu benar. Iya, jadi Iya, itu benar banget. kayak let's take the time. Yeah, and I felt that pandemic ini karena kita di rumah doang, even though physically I'm very distant from my friends, tapi I feel closer in a way karena we keep non-stop talking to each other. Iya, itu. Gitu, kayak teman, ini apa kabar sih? Lama jadi lebih banyak ngobrol gitu. Kita ya, even though kayak ada minusnya gitu, ada plus dan minusnya lah gitu kasarnya. I mean, you wanna complain kan, kita sekarang udah ada Netflix, udah ada internet. Ya, being at home is not that bad lah. Iya, let's say be safe lah. Stay safe at home. Apa dan another question adalah enakan kerja sebagai di dalam satu brand atau memegang brand sendiri? Oh my god, dua-duanya enak. If I can do it like both right now, I'll do both of them. Karena gini lah, I think working in a brand sebelumnya as a creative designer, a creative director, it's you know you learn more gitu loh. Sama juga sekarang punya my brand, I'm still learning. I felt that I'm still learning kayak ini ternyata begini ya, ini ternyata begini ya gitu. Every time still learning. Cuman the difference is kayak waktu aku kerja in a brand, yang paling enak sih satu adalah fixed income. Itu paling enak ya. Fixed income, definitely. I mean, you got paid to do the things ya. You like monthly, udah pasti jelas gitu. That's one. Second ya, tapi kalau now I'm doing my own brand, lebih enaknya ya, it's actually the income is bigger. That's all. Bigger sama tanggung jawab lebih besar ya nggak sih? But it's worth it. The feel that kayak now you're doing something for yourself. You're doing something for your name. Gitu loh. You're doing something kayak udah nggak bisa. I mean dulu kan you're doing it for others. You're doing this for the company. Gitu. Iya. Tapi bukannya aku nggak ada feeling of ownership, ada gitu. Cuman kayak back then kayak ya jelek-jeleknya gue mesti emang kerja di sini misi gitu kan. Tapi now it's like it's not, you're doing this for your own name gitu loh. And I don't want to do this for like 2 or 3 season only. I want to do this until probably I'm 90. I'm 90 and I'm old. And by that time I'll be like sitting on the front row kayak iya kamu yang gantiin saya ya. You never know. Kan it's like that gitu loh. You're doing this for yourself. Jadi that's the difference. Iya. Gitu. Anyway, nah pertanyaan aku nih buat kamu Kak. So we talk about the fashion styling, you know, everybody knows, sudah tahu lah ya sekarang nonton siapakah Ibu Keisha ini. Dia semuanya lo gitu. Hai semuanya. Have you ever say no to a job
because you felt that kayak it will jeopardize your ini apa istilahnya your good name, your brand, your self branding? Nggak pernah. Oh, that's good. I mean, that mean you can really compromise ya. We need to be professional aja. I mean like kayak something yang kita misalkan kayak aduh ini nggak ada benefitnya deh. Tapi jadi ada term and conditionnya aja gitu yang kayak we need to be professional. Bukannya berarti kita jadi ngerjainnya enak-enakan jidat. Enggak. Iya, iya. Lebih kayak I will do this. Tapi mesti ada term and conditionnya yang gini. Kalau ini mesti gini, mesti gitu, mesti gini. Oke. Karena semua kerjaan aku kan nggak ada kerjaan yang kita enjoy, ada kerjaan yang kita yang kayak oh my god gitu. Tapi itu kerjaan gitu, jadi that's a job. I mean like I work for a living, nggak I don't work for fun ya nggak sih gitu kan? Yes, of We course. need to pay the bills. Oke, jangan gitu. Nah, aku nyanyi kan, Ter. Oke, another one from me. Aku mau nanya nih. You've done it all in the world of fashion. In dunia fashion nih ya, kamu you're not only working as a fashion stylist, you also work as a model juga pernah. And now muse and a runway, and designer, and a creative director. Ada nggak sih Kak Keisha yang belum kesampaian nih dilakuin? Main film. Film TikTok. Sama makanya gue TikTokan terus karena mungkin aku belum pernah main film tuh ya. Oke. Makanya aku suka acting di TikTok. It keep me sane. I didn't see that one coming loh, sumpah. Aku nggak tahu, tapi bikin banget gue main film, tapi yang kayak terus gue bilang gini, iya mau main film tapi maunya main ini, nggak bisa lo nggak boleh milih gini iya sih, karena bagi gue kayak cocok jadi yang jahat deh. Kayaknya cocok jadi yang baik deh. Nggak, muka gue kan Oke, tapi benar sih. Tapi if you don't know Keisha Mojenan, kalau kita nggak tahu, ketemu dia di mall tuh takut loh. Aku waktu awal-awal kayak, I was still a student tuh ketemu itu. Aku cuma bilang ke teman aku. Kapan? Di mana? Aduh, Mall Plaza Indonesia masih zamannya EX. I was still a student, and I saw you walking. And I was like, itu Keisha ya, itu Keisha. That's like yeah. Yeah, well, now we are here. Hanging out. We're here. Yeah, so. Tapi nggak ya sih, I mean kayak ya nggak sih, ya kayak Amot juga pasti kan yang kayak kamu Kak juga ngerasain semuanya lah, yang ngerasain yang seperti stylist udah, fashion designer udah, terus sebagai creative director juga udah, kan yang kayak at least we try, at least we know, and don't you feel lucky that you tried all, have done it all? Kalau to be honest, I felt blessed. More than lucky. Ya kan? I feel blessed karena the fact that the things that I've gone through, I didn't ask for it. Bener. I didn't ask for it. It happened. Kayak fate. Yeah, it's like that. Jadi kayak a lot of things happens kayak if I didn't go there, I will not meet this person who said this to me and make me do this. So yeah. Iya sih. Karena I mean kayak kalau mau cerita dikit nih kayak talking about fate like that, tau gak sih, aku udah pernah cerita ke kamu, I think mungkin a lot of people gak ada yang tahu juga. The reason, aku tuh dulu gak suka banget bikin menswear. No, I hate doing menswear. I hate menswear. So good loh at menswear. Nah, the first person yang bilang ke aku, karena maksudnya aku back in college day itu kayak everyone thinks that my menswear is too much gitu, kayak ini kayak nggak bagus lah gitu kasarnya. So I hate doing menswear gitu. And then to one point, I remember banget ini, I was at Patrick Owen's event di Fashion First. Patrick Owen first collection event. Ya, anyway. Di situ aku tuh ketemu Mbak Ria. Mbak Juwita. Dia bilang kayak gini. Ya, imagine in her tone of voice ya. Amot, have you tried to do menswear before? Aku bilang enggak, Mbak. Enggak suka. Aku
Aku gituin, and he was like, no, you should try. Jadi sih she said you should try. Makanya ISIS tuh dulu ada menswear-nya because of that. Iya benar, iya. Gitu. Jadi ISIS kan dulu keluarnya women's wear dulu lama baru keluar menswear. It was because of that. If that day I didn't go to Patrick's event and bump into Buria, you will not make the I will menswear. not do menswear. Exactly, yeah. Yeah. So I felt like kayak literally, you know, things happen for a reason. I was not asking for it. Gitu loh. Bener. It just happened my way. Karena itu sometimes yang harus digituin gitu nggak sih? Justru I Apa sih? remember what your first show buat menswear, I said to myself, ada Acun! Ayo Acun, hai! Hai! Ini bagus banget, Ama. Makasih, oh my god. Oke. Yeah, so it's like that. Jadi kayak, bener-bener kayak more than lucky, I feel blessed aja. Ketemu Mbak Andrea juga, itu by accident loh. Ini cuma say hi, bye gitu. No, karena aku tuh, I was styling Dimas Beck. Dimas tuh temennya Mbak Andrea. Dan she was like, lo gue kenalin deh sama temen gue, dia lagi cari desainer, Bo. Gitu, and I was like, oh ya udah oke. Oh, sama Dimas. That's all. Iya, that's how it started. As simple as that. Jam. Dan, Itu bam, tuh aku di ISIS. Aku ngeliat itu tuh karena kalian bikin press con. Kalau nggak salah majalah aku datang deh. Apa gue waktu di mana ya? I don't know, I can't Kalian remember. bikin press con bahwa Andi Rishad dan Ahmad Syamsuri Muda brand. ISIS, I was like, oh ada brand baru. Iya benar kan? Iya, Kalian kayaknya bikin itu press kita con, mau show, kan? waktu mau show di Singapura deh. I think that time we're having a showcase di Singapura. Iya, di Blueprint Singapura. Iya kayaknya ya. Terus Iya, aku itu ingat awal-awal kalian, banget. Backgroundnya putih gitu, background putih. Terus ada yang duduk di tempat duduk kayu gitu. Oh iya, that one. Ya kan? Itu kayak di rumahnya Mbak Andrea. Bener-bener. Iya, tuh. Oke, ada pertanyaan nggak sih? Kayaknya ini yang nonton udah pada expert semua, serem gue. Film, dan ketawa lo main film. Film pribadi, aduh nggak deh kalau film pribadi. Ntar dulu Only deh. fans, I'm starting only fans. Aku tanya. Aku bilang ke Lucky, kalau aku bikin only fans, jadi kayak komedi deh, nggak jadi seksi. Sedih aku tuh. Fashion stylist boleh tidak merubah satu look seperti menambah atau menggunting look tersebut. Maksudnya menggunting itu gimana ya? Misalnya you kayak alter the whole look gitu, kayak tadinya long dress mungkin tiba-tiba kayak bagusan pendek lo, mendadak Keisha ngeluarin gunting atau gunting gitu. Enggak, kalau merubah udah pasti harusnya emang fashion stylist itu adalah pekerjaannya membuat look baju itu berbeda dengan yang ada di koleksi atau di brand tersebut. Karena kalau misalkan, nggak tahu ya, this is my personal opinion, don't take it wrong, semuanya guys, semuanya teman-teman, jangan. Kalau in my personal opinion sebagai fashion stylist, you need to make a different look. Karena kalau misalkan bajunya sama yang di fashion show, ngapain dipinjam? Itu aja dipotong atau itu aja dipakai. Jadi not different. Jadi sebagai menurut aku fashion stylist itu harus yang kayak oke, gue pinjam baju Amot yang ini untuk pemotretan. Gimana caranya baju ini bisa menjadi berubah? Dan aku percaya semua desainer pasti akan senang kalau melihat looknya itu berubah. Yang kayak oh my god, amplify ke atas kayak woo. Iya kan? Iya kan? Yes, itu suatu surprise dan senang yang kayak aduh baju gue bisa jadi berubah seperti ini. Baju gue bisa menjadi itu kerjaan, itu malah main kerjaannya si fashion stylist menurut aku. Tapi kalau untuk memotong cut gitu enggak sih, jangan. Kalau mau ngelipet doang boleh ngelipet, atau biasanya tuh kita tuh dipakein jarum pentul atau enggak dijahit jelujur yang kayak jahit kecil itu apa. Tapi kalau motong rusak ngerobek itu tuh kalau memotong mungkin atas persetujuan desainer lah mungkin bisa ya, kayak misalnya kayak Kak Keisha tiba-tiba mau kayak bagus celana pendek deh last minute gitu kan, celana pendek kayak udah gunting deh tuh jadi mungkin. Tapi tiba-tiba lo motong gitu ya, lo yang dipotong sama Oke, ini kayak kita udah sejam belum sih? Anyway, nih Kak Amot ngadain fashion show online apa nggak? Jujur Kakak Amot sama Kakak Alphard ya.
kakak Amot sama kakak Arfan lagi bingung banget mau ngadain fashion show online apa enggak, karena we don't know, kayak I mean like belum tahu. Kalau Belum fashion tahu. show online tuh kayak gimana ya? Visual gitu. I was thinking to do that gitu. And kayak tim aku juga kayak sama Kenji kayak bikin cuma kayak nggak tahu karena after this not sure if we gonna do a real show bajunya akan sama lagi dan people will have the same experience and that's complicated and I don't want it to be like kayak Amot bilang kayak show yang kemarin bajunya gitu, like I don't want Ya benar. Tapi kalau menurut aku apa tadi namanya, kita lupa jadi kayak online fashion show. online fashion show mungkin bagus, tapi untuk kayak capsule collection kali ya. Yes, Karena- maybe a capsule collection. Karena pada saat fashion show kan itu kan kita kan orang yang nonton tuh pingin ngeliat ambience. Iya, the music, adrenalinnya yang lampu gitu kan. Bener. Udah itu Aduh, pengen. ada Rian Salmon, hai. Aduh Rian Salmon. Apa nih really wow-nya? Bingung deh. Apa ada rapid question? Wait, sebentar Kak Keisha, kita udah sejam belum sih ini? Abui? Oh, kayaknya 5 menit lagi sejam deh. Enggak. Tadi kan aku telat, aku ngerokok dulu. Ada rapid question Oke. untuk this and that untuk Amot. Oh my Okay. god. You didn't see this one, this or that. Oke. Cuma sedikit kok. Working alone or working in a team? Alone. Dine in or delivery? Delivery. Sweater or hoodie? Hoodie. Comic book or comic strip? You guys pasti gak tahu deh aku diseleksi ya. Gue gak bisa baca. Audiobook. Okay, next. Audiobook. Motorcycle or bicycle? Bicycle roda 4. Woman collection, men collection? I still prefer men's collection. Prints or no print? I'm currently promoting my new print. Ninja or pirates? Sorry? Ninja or pirates? Ninja. Ninja are hot. See, I'm so Asian. I prefer ninjas. TV show or movie? TV shows. Okay. Anyway, ini Rajasa marah-marah. Jadi Kenapa? pertanyaan gue yang 2 halaman itu nggak lo baca. Oh, okay, no. Pertanyaan apa? No, because like Ami supposed to do a YouTube content thingy gitu, tapi karena corona jadi nggak jadi. Dan Rajasa wrote for me kayak 2 lembar pertanyaan for the content, so ya. Yeah. Belum itu akan dipostpone. Gitu. Bu Kesha kalungnya bagus banget. Terima kasih. Yep. Ini kayak akan berudah sebentar lagi apa belum sih? Belum kan ya? Tunggu keputus aja kali ya. Karena gue nggak tahu. Tadi mulai jam berapa? 10 menit. Kita mulai 10 menit. jam 7.35. Oke, 35. So ya, 10 minutes left. Ada pertanyaan lagi, Kak? Ada pertanyaan? Terus, so far, And- kamu ngapain aja hari-hari? Ya, I mean preparing for the collection. Karena aku pikir ternyata alhamdulillah banget nih yang baru tadi malam di launching itu the capsule collection. Itu bagus loh. Iya, it quite well received. Udah udah hampir almost sold out gitu. Jadi jadi kayak kita mau prepare the next one aja langsung gitu. Hopefully kayak tapi nggak akan ngejar lebaran juga. Mungkin after lebaran for summer lah. Summer collection is Iya, capsule summer collection gitu. Untungnya penjahit-penjahit nggak boleh mudik. Oh iya. Yeah, I mean like even though I'm really sad for them, cuman like that's an advantage for us, I guess. Kayak jadi ya udah akhirnya we still can continue the production during hari raya. Oh, okay, that's good. Nih, kalau Amot Syamsuri muda bisa ngasih saran dan pesan untuk para desainer muda atau brand baru apa?
Habis ini juga I have to return the question to you ya. Oke. Sarannya buat aku sih, you know what? Just do it. Remember why you started and eyes on the prize. Just do it. Remember why you started and eyes on the prize. Gitu. Karena it will not be easy. It will not be easy and yeah, gitu. Bener. Jadi so hopefully if you guys ya udah kekeh-kekehin aja, say. Tuh. Ya kalau nggak, ibaratnya kan Amo Syamsuri Muda nggak bisa menjadi sekarang ini kan melewati beberapa brand dulu baru menjadi akhirnya sekarang ini. Hey, kamu remember the day that I was like, Kak, I don't have a job anymore. You were there. Iya. Kayak Kak, gue nggak punya kerjaan saat ini. Like, masa sih, Bang? Benar. Kenapa? Gitu. Benar. But okay, now Kita your teleponan turn. nggak sih? Kamu WhatsApp aku sama kayak, are you okay? Enggak, aku lagi, kita di social house. I know. Kamu telepon aku dulu, akhirnya kita ketemuan. Iya, kita di social house gitu. Jadi it was literally kayak ya udah, even though it was sad moment, tapi we still make it glamorous kan di social house. Ada Oxtel. Iya, yang di atas ganteng banget. Aduh. Oke, Kak Kesha tadi pesan-pesan kamu, you know, aku juga pasti kayak ada banyak student aku tuh kepengen jadi fashion stylist, Kak. Gitu. Masa Jadi sih? I don't know whether they are here or not. Hopefully they will watch after this, because I will save this one on my page. Gitu. Jadi ada pesan-pesan nggak, Kak? Pesannya sih apa ya? Pesannya satu, jangan mudah puas. Itu udah paling gampang banget. Jangan mudah puas, jangan mudah sombong. Itu benar banget. Jangan mudah sombong, jangan mudah puas, dan terus harus explore what is it gitu, even yang bukan style kamu, yang aku bilang itu yang bukan style kamu, bukan apa, tapi kalau nggak kamu nggak belajar, karena itu learning banget, learning yang kayak learning proses yang nggak bisa dipelajari di sekolah juga. Iya, lot, itu experience yang kenapa nggak boleh sombong, karena kalau dunia fashion tuh kecil, dunia fashion tuh kecil banget, omongan tuh cepet dan orangnya itu aja. Jadi beneran bukan yang harus yang gitu, yang gimana, enggak, tapi at least yang you should know where you bring yourself aja. Yay. Okay, actually we have 1 minute left. Jadi ya udah, thank you so much ke Kesha. Kita ngobrol-ngobrol. Thank you for having me. Lanjut di WhatsApp karena banyak gosip yang nggak bisa diobrolin di sini. Nggak bisa. Ntar kita malah jadi banyak musuh. We can't do that. Terima kasih loh semua yang udah nonton. Makasih ya. Syamsuri Muda sudah ngajakin online. Okay, so I'll see you. See you. Bye Kak Kesha. Selamat bulan Ramadan. Bye. Bye.